Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk semua sahabat Cah Abu dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai kisah Abu Nawas yang lucu, cerdas, dan penuh makna, saya ingin mengajak kalian melakukan satu hal sederhana, tapi insya Allah penuh keberkahan. Tenang saja, ini bukan ajakan untuk subscribe. Tapi jika cerita ini berkesan, saya akan sangat bersyukur kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi teman-teman muslim, atau menjawab salam sesuai kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Karena menjawab salam adalah doa. Dan saat kita saling menjawab salam di kolom komentar, sejatinya kita sedang saling mendoakan dalam kebaikan. Itu jauh lebih bernilai daripada sekadar menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Selamat menyimak dan semoga membawa senyum serta hikmah untuk kita semua. Pagi itu, istana Baghdad yang biasanya riuh dengan tawa para pelayan dan musik penghibur kerajaan justru diliputi keheningan. Raja Harun al-Rashid duduk termenung di singgasananya, menatap kosong ke arah taman istana yang penuh bunga. Seorang pengawal dengan canggung menyodorkan teh hangat, namun sang raja hanya mengangguk lemas. "Ada apa gerangan Paduka?" tanya penasihat kerajaan sambil menahan cegukan karena baru saja minum susu terlalu cepat. Raja mendesah panjang. "Aku bosan. Semua orang terlalu setia," sambung penasihat. "Tidak, terlalu banyak menjilat." Raja memutar bola matanya. "Setiap hari aku mendengar, Paduka sangat bijak. Paduka luar biasa tampan. Paduka wangi seperti bunga kasturi. Padahal aku belum mandi 2 hari. Sang penasihat tercekat, mencoba menahan napas tanpa terlihat panik. Mungkin mereka hanya terlalu takut. "Itulah, aku ingin tahu siapa di antara mereka yang benar-benar jujur. Tapi, bagaimana caranya?" Beberapa saat hening. Lalu, mata sang penasihat berbinar. "Paduka, bagaimana kalau kita minta Abu Nawas membuat sepatu ajaib? Sepatu yang bisa mendeteksi kebohongan." Raja menatap penasihat itu seperti melihat seekor ayam bisa mengaji. "Kau yakin Abu Nawas bisa?" "Paduka, orang itu pernah menyelamatkan Paduka dari kesalahan hitung koin emas, menyulap kambing menjadi pembicara, dan membuat istri Paduka tertawa padahal sedang marah 7 hari 7 malam. Raja tersenyum geli. "Baik, panggil Abu Nawas dan bilang padanya, aku ingin sepatu yang bisa berbohong." Hari itu juga, utusan kerajaan berlari tergopoh-gopoh ke rumah Abu Nawas. Rumahnya kecil, dikelilingi jemuran yang aneh. Ada baju, jaring ikan, bahkan sandal kiri saja yang digantung dengan tali rafia. "Abu Nawas, Paduka memanggilmu ke istana." Abu Nawas sedang memandikan kucing jalanan yang menurutnya berbakat jadi penjaga malam. "Memanggilku? Wah, jangan-jangan beliau butuh puisi untuk ulang tahun jenggotnya lagi?" "Tidak, beliau ingin sepatu yang bisa berbohong." Abu Nawas mengerutkan dahi. "Sepatu yang bisa berbohong? Sepatu kok bisa bohong? Jangan-jangan ini jebakan? Atau beliau sedang puasa bicara jujur? Pokoknya, beliau ingin sepatu ajaib. Kau harus datang." Abu Nawas pun mengenakan turban terbaiknya, yang sudah mulai lepas benang, dan berangkat ke istana dengan wajah serius. Meski dalam hati ia sudah membayangkan aneh-aneh. Jangan-jangan nanti sepatunya harus bisa mengelak dari tuduhan, atau mengarang alibi saat diinjak. Setibanya di istana, raja langsung menyambutnya dengan tatapan tajam. "Abu Nawas, buatkan aku sepatu yang bisa berbohong." Abu Nawas mengangguk pelan, lalu mendekat dan berkata, "Paduka, sejujurnya, saya juga sering berharap punya sandal yang bisa bohong, supaya tidak perlu bilang, 'Maaf, saya miskin' saat ke warung." Semua yang hadir tertawa. Raja pun ikut tersenyum kecil.
Tapi sungguh, saya butuh waktu dan bahan yang unik untuk membuat sepatu seperti itu, Paduka. Bahan apa saja? Tanya raja curiga. Abu Nawas menjawab dengan nada dramatis. Saya butuh 3 hal. Lidah pedagang pasar yang suka memanipulasi harga, air mata tukang gosip yang tertangkap basah, dan bau kaos kaki pengawal kerajaan setelah berjaga 3 hari tanpa mandi. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Salah satu pengawal batuk pelan. Kalau untuk bahan terakhir saya punya... Cukup? Sergah raja menahan tawa. Ambillah apa yang kau perlukan, Abu Nawas. Tapi ingat, kalau kau gagal, aku akan memakaikanmu sepatu dari batu bata dan menyuruhmu joget di tengah pasar. Abu Nawas menunduk sopan. Kalau begitu, izinkan saya membuat sepatu paling jujur, yang bisa membohongi siapa saja. Abu Nawas akhirnya meninggalkan istana dengan langkah santai, tapi dalam pikirannya sudah berkecamuk. Sepatu yang bisa berbohong? Raja makin aneh saja. Besok-besok bisa-bisa, beliau minta teko yang bisa mencium bau pengkhianatan. Sesampainya di rumah, Abu Nawas langsung duduk di depan meja reotnya. Ia menggambar sepatu di atas daun lontar, tapi bentuknya malah mirip terong. Hadeh, ini mas sepatu yang bisa bikin lapar? Tiba-tiba istrinya datang sambil membawa sepiring nasi dan ikan asin. Kau kenapa melototi daun lontar itu seperti ingin menikahinya? Abu Nawas menghela napas. Raja minta aku membuat sepatu yang bisa berbohong. Kau pernah dengar sepatu bicara, apalagi bohong? Istrinya memutar bola mata. Kau pernah bikin ayam bisa nulis puisi, sekarang sepatu ngomong pun aku tidak kaget. Abu Nawas tertawa. Istriku tercinta, kadang logikamu menakutkan. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar untuk mencari bahan ajaib. Pertama, ia mendekati seorang pedagang buah yang terkenal suka menipu timbangan. Pak, saya ingin membeli lidah Anda. Pedagang itu terbelalak. Apa? Tenang, bukan secara harfiah. Maksud saya butuh pengakuan bohong paling memalukan yang pernah Anda lakukan. Saya akan rekam dengan daun lontar ini. Setelah ditawari 3 kali mangga gratis dan ancaman akan dilaporkan ke raja, si pedagang pun akhirnya mengaku. Saya pernah bilang semangka saya manis, padahal itu semangka palsu dari lilin. Luar biasa, kata Abu Nawas, mencatat sambil tertawa. Lalu ia pergi ke rumah Makjum, tukang gosip terkenal seantero Baghdad. Makjum, saya butuh air matamu saat kamu ketahuan mengarang cerita tentang istri pejabat yang katanya makan sabun batangan karena stres. Makjum tersipu dan akhirnya mengaku sambil menangis terseduh-seduh karena malu. Ini air matanya, kata Abu Nawas sambil menampungnya di batok kelapa. Terakhir, dengan langkah penuh tekad dan menutup hidung, ia mendatangi barak pengawal istana. Siapa yang belum mandi 3 hari dan kaos kakinya bisa membunuh nyamuk dari 5 meter? Semua pengawal mundur kecuali satu yang bangga mengangkat kakinya sambil berkata, "Saya, Tuan Abu Nawas, bahkan jendela retak saat saya buka sepatu." Abu Nawas mendekat, lalu langsung pingsan 3 detik karena baunya. Tapi saat sadar, ia berkata, "Inilah aroma kebohongan sejati." Setelah mengumpulkan semua bahan aneh itu, Abu Nawas bekerja sepanjang malam. Ia memadukan cerita bohong, air mata gosip, dan kaos kaki mematikan ke dalam sepasang sepatu tua yang ia cat emas agar terlihat ajaib. Ia menamainya sepatu si bujangga bohong. Keesokan paginya, ia menghadap raja dengan penuh percaya diri, membawa sepatu itu di atas nampan emas yang sebenarnya pinjaman dari tetangganya. Paduka, inilah dia, sepatu ajaib yang bisa berbohong, tapi hanya jika pemakainya pernah berbohong juga. Raja menyipitkan mata. Jadi kalau kupakai dan aku pernah bohong, sepatu ini akan bereaksi? Benar, Paduka. Ia akan kentut. Semua orang terdiam. Kentut? Tanya raja dengan alis terangkat. Abu Nawas mengangguk serius.
Sepatu ini akan mengeluarkan suara seperti kentut dan bau seperti kaos kaki pengawal barak timur. Seketika semua orang di istana mundur setengah langkah. Raja memandangi sepatu itu. Baiklah, besok aku akan mengujinya di depan seluruh pengawal dan menteriku. Abu Nawas tersenyum lebar. Dalam hati ia bergumam, bersiaplah wahai para penjilat, karena sepatu ini mungkin tidak ajaib, tapi bisa membuat kalian malu besar. Keesokan paginya, seluruh istana sudah dipenuhi oleh keramaian. Raja Harun al-Rasyid memutuskan hari itu adalah hari ujian sepatu ajaib ciptaan Abu Nawas. Semua menteri, pengawal, dan pelayan diwajibkan hadir, termasuk para penjilat istana yang terkenal licik dan pandai berdandan. Abu Nawas membawa sepatu emas itu dengan penuh percaya diri, seperti seorang ilmuwan yang hendak menunjukkan penemuannya yang revolusioner. Padahal dalam hati ia masih bertanya-tanya, apa kalau sepatu ini benar-benar kentut? Apakah aku bisa disuruh ganti sepatu? Raja pun berdiri di tengah aula, mengenakan jubah kerajaan yang berwarna ungu cerah, lengkap dengan mahkota berkilauan. Baiklah Abu Nawas, buktikan sepatu ini. Abu Nawas segera menyuruh seorang pengawal terpilih untuk memakai sepatu tersebut. Pengawal itu bernama Udin, yang terkenal paling sering membesar-besarkan cerita tentang keberaniannya saat bertugas. Udin memasang sepatu itu dengan angkuh. Aku tidak pernah bohong tuanku. Tiba-tiba sepatu kanan mengeluarkan suara "prrrt", disusul bau yang menyeruak sampai membuat beberapa pelayan pingsan. Udin yang panik langsung melepas sepatu itu dan berlari keluar sambil memegangi hidungnya. Raja tertawa kecil. Wah, ini menarik. Selanjutnya, giliran penasihat kerajaan yang sok jujur, Pak Dharma, mencoba sepatu itu. Pak Dharma mengenakan sepatu dengan santai, tapi saat berjalan, sepatu itu kembali beraksi dengan suara kentut yang lebih keras dan bau yang makin tajam. Pak Dharma tampak malu dan buru-buru melepas sepatu itu. Maaf, saya mungkin pernah bilang pendapat saya benar, padahal saya lupa bawa catatan. Semua orang tertawa terbahak-bahak, termasuk raja. Giliran berikutnya adalah seorang pelayan yang selama ini dikenal paling suka menggosip dan membuat cerita bohong agar dirinya tampak penting. Saat pelayan itu memakai sepatu langsung kentut sampai membuat beberapa burung di taman berhamburan ketakutan. Pelayan itu langsung mengaku, saya memang sering membuat cerita, tapi hanya supaya orang lain tertawa. Abu Nawas tersenyum puas. Lihat Paduka, sepatu ini bekerja. Kemudian giliran Raja Harun sendiri yang mencoba sepatu itu. Semua orang terdiam. Raja mengenakan sepatu itu dengan penuh rasa ingin tahu, berjalan di depan semua orang. Tiba-tiba sepatu kanan mengeluarkan suara kentut yang sangat keras, hingga semua yang ada di aula terguncang dan tertawa. Raja sendiri terkejut dan tersenyum malu. Apa maksud ini Abu Nawas? Abu Nawas menunduk sambil berkata, Paduka, sepatu ini hanya jujur pada orang yang pernah berbohong. Kalau Paduka ingin sepatu ini diam, maka jangan pernah bohong lagi. Ya. Raja pun tertawa terbahak-bahak. Baiklah, mulai sekarang aku akan mencoba menjadi raja paling jujur di Baghdad. Tapi, apa aku harus ganti sepatu terus kalau kentutnya terlalu keras? Seluruh istana menjadi penuh tawa dan kegembiraan. Bahkan para penjilat yang selama ini licik mulai berhati-hati berkata-kata, karena takut sepatu ajaib itu membocorkan rahasia mereka. Abu Nawas tersenyum bangga, misinya berhasil. Bukan hanya membuat raja dan istana tertawa, tapi juga mengingatkan semua orang tentang pentingnya kejujuran, meskipun melalui cara yang sangat kocak. Setelah Raja Harun al-Rasyid sendiri sudah mencoba sepatu ajaib itu dan mengeluarkan bunyi kentut memalukan, suasana di aula kerajaan jadi makin heboh. Para menteri saling berpandangan, takut giliran mereka tiba. Abu Nawas malah sibuk tertawa kecil, menikmati momen ini. Tiba-tiba, datanglah seorang penasihat tua yang terkenal dengan wajah serius dan tidak pernah tertawa, Pak Hadi. Abu Nawas, aku menantang sepatu ajaibmu ini, kata Pak Hadi sambil melangkah maju.
Aku belum pernah berbohong seumur hidupku. Abu Nawas terkekeh. Kita lihat ya Pak Hadi. Pak Hadi dengan bangga memakai sepatu itu, lalu berjalan dengan penuh percaya diri di depan hadirin. Tiba-tiba sepatu kanan berbunyi "prrrt" dan bau busuk menyeruak. Semua yang hadir kaget, tapi Pak Hadi malah berusaha tetap tenang. "Tunggu, aku tidak pernah berbohong," katanya. Abu Nawas tersenyum licik. Mungkin Pak Hadi lupa pernah berbohong waktu bilang aku tidak pernah marah padahal semalam ngamuk pada kucing tetangga. Pak Hadi terdiam, lalu tersenyum kecut. Astaga. Benar juga ya, katanya akhirnya. Tapi bau ini sungguh tidak beradab. Semua tertawa terbahak-bahak. Setelah itu giliran para pelayan mulai takut. Mereka tahu kalau sepatu itu akan mengungkap semua kebohongan kecil mereka selama ini. Seorang pelayan muda yang biasanya rajin, tapi sering menghilang saat ada pekerjaan berat, mencoba sepatu itu. Bunyi kentut keluar dengan volume tinggi, disertai bau seperti campuran bawang goreng dan ikan asin. Pelayan itu segera mengaku, "Baiklah, aku memang sering pura-pura sakit agar bisa tidur siang." Raja dan hadirin tertawa ngakak. Lalu, giliran putri raja yang sedang bermain dengan boneka kesayangannya. Putri kecil itu penasaran dan meminta mencoba sepatu itu. Namun saat mengenakannya, sepatu itu diam tanpa bunyi. "Kenapa sepatu ini diam saja?" tanya putri. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Karena anak kecil tidak pernah berbohong, jadi sepatu ini hormat padamu." Putri itu tersenyum girang dan memeluk Abu Nawas. Raja pun tersenyum. Sepatu ajaib ini ternyata bukan hanya lucu tapi juga bisa mengajarkan kita kejujuran, bahkan pada anak-anak. Hari itu istana dipenuhi tawa dan canda, berkat ciptaan Abu Nawas yang sederhana tapi jenius. Abu Nawas pulang dengan hati riang, siap menciptakan alat ajaib berikutnya yang bisa membuat dunia istana makin berwarna. Setelah sukses menguji sepatu ajaib di istana, Abu Nawas mendapat ide cemerlang. Bagaimana kalau sepatu itu juga diuji coba di pasar Baghdad yang penuh dengan berbagai macam orang dari pedagang licik sampai pengamen nakal? Dengan semangat membara, Abu Nawas membawa sepatu itu ke pasar. Ia mengenakan satu sepatu di kaki kanannya dan satu sepatu biasa di kiri. Sepatu ajaib itu sudah siap bekerja mengungkap kebohongan siapa saja yang berpapasan dengannya. Di pasar, suasana riuh rendah. Ada pedagang buah yang sedang menawarkan jeruk busuk, tukang pijat yang mengaku ahli, sampai penjaga warung kopi yang terkenal suka membesar-besarkan kisah cintanya. Abu Nawas berjalan santai sambil menunggu momen ajaib itu terjadi. Tak lama, seorang pedagang jeruk menghampirinya dan menawarkan jeruk segar dan manis yang ternyata sudah setengah busuk. Begitu Abu Nawas hendak mengambil jeruk, sepatu ajaibnya tiba-tiba mengeluarkan suara "pet, pet" yang keras sekali sampai membuat si pedagang terkejut setengah mati. Itu sepatu kamu yang bunyi, Tuan?" tanya pedagang sambil menggaruk-garuk kepala. Abu Nawas tersenyum kecil. "Mungkin sepatu ini tidak suka jeruk busuk ya?" Pedagang jeruk langsung kehilangan muka dan buru-buru menutupi jeruk-jeruknya yang sudah mulai berjamur. Tidak jauh dari situ, Abu Nawas bertemu dengan tukang pijat yang dengan bangga berkata, "Saya tukang pijat terbaik di Baghdad. Kalau pijat saya tidak membuat Anda tidur, saya bayar 2 kali lipat." Abu Nawas mengangguk dan mempersilakan tukang pijat memijat pundaknya. Begitu tangan tukang pijat menyentuh bahunya, sepatu ajaib kembali kentut dengan suara melengking, disusul bau aroma bawang goreng yang menusuk. Tukang pijat terkejut. Apa ini tanda saya harus belajar pijat lagi?" Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Sepertinya sepatu ini jujur sekali, Tuan." Suasana jadi makin ramai ketika seorang pengamen muncul dan mulai bernyanyi dengan suara fals dan cerita-cerita bohong tentang cinta segitiga yang katanya dialaminya. Sepatu ajaib langsung berbunyi "prrrt"
bertubi-tubi, sampai para penonton tertawa geli dan pengamen itu sampai keder. Salah satu pengunjung pasar berkata, "Wah, sepatu ini seperti hakim kebenaran." Abu Nawas makin puas. "Ini baru permulaan," gumamnya. Lalu datang seorang ibu-ibu yang hendak menawar dagangan. Ia berkata dengan nada memelas, "Harga ini sudah yang paling murah, Pak. Jangan ditawar lagi, kasihan saya." Begitu ibu itu menghadap Abu Nawas, sepatu ajaib langsung meletus bunyi kentut seperti petasan. Ibu itu kaget, lalu tertawa mengaku, "Baiklah, saya sebenarnya ingin mendapatkan untung lebih. Hahaha." Abu Nawas pun tersenyum puas, merasa sepatu ajaibnya sudah sukses menghibur sekaligus mengajarkan kejujuran di pasar yang penuh tipu daya. Namun, saat Abu Nawas hendak pulang, sebuah kejadian aneh terjadi. Sepatu ajaib tiba-tiba mulai berbunyi sangat keras dan tak henti-henti, hingga membuat seluruh pasar gempar. Orang-orang bingung dan takut. Abu Nawas segera melepas sepatu tersebut. Ternyata, sepatu itu mendeteksi kebohongan terbesar yang pernah ada di pasar, sebuah rahasia besar, yang selama ini disembunyikan oleh pedagang paling kaya di pasar. Apa rahasia itu? Bagaimana Abu Nawas akan menghadapi situasi ini? Suara kentut sepatu ajaib yang tak henti-henti itu membuat semua orang di pasar menoleh dengan penuh penasaran dan sedikit takut. Abu Nawas pun cepat-cepat melepas sepatu ajaibnya dan berkata, "Tenang, tenang. Sepatu ini hanya sedang menunjukkan kalau ada kebohongan besar yang tersembunyi." Semua mata tertuju pada seorang pedagang kaya yang biasanya paling disegani di pasar, Pak Karim. Pak Karim, yang sedang memegang timbangan emas, tiba-tiba berubah pucat. Wajahnya berkeringat dingin. Abu Nawas melangkah maju dan berkata dengan gaya sok serius, "Pak Karim, sepatu ajaib ini bilang Anda menyembunyikan sesuatu. Apa benar?" Pak Karim mencoba tersenyum tipis, tapi sepatu itu tiba-tiba berbunyi keras sekali. PRRTT, PRRTT, PRRTT. Orang-orang tertawa dan beberapa ada yang mulai berbisik-bisik. "Apa maksudnya ini?" tanya Pak Karim gugup. Abu Nawas menepuk-nepuk dagunya dengan penuh gaya. "Sepertinya rahasia ini berkaitan dengan timbangan emasmu yang selama ini kamu pakai." Pak Karim mencoba membela diri. Ini hanya rumor. Saya jamin semua adil." Sepatu ajaib langsung mengeluarkan suara kentut yang lebih keras lagi, dan dari bawah sepatu muncul asap tipis berwarna hijau. Tiba-tiba seorang anak kecil yang memegang jeruk busuk lari ke depan dan berkata, "Pak Karim selalu menaruh batu kecil di dalam timbangan agar emas yang dijualnya terlihat lebih banyak." Orang-orang di pasar langsung heboh dan mulai tertawa lepas. Pak Karim yang malu besar tak bisa berkata apa-apa. Ia bahkan sempat terpeleset dan jatuh karena panik. Abu Nawas tersenyum sambil berkata, "Nah, itu dia. Sepatu ajaib ini bukan hanya mengungkap kebohongan kecil, tapi juga kebohongan besar yang selama ini menyulitkan orang lain." Semua orang di pasar jadi terhibur dan mulai menghargai kejujuran. Pak Karim yang malu langsung berjanji akan memperbaiki cara berdagangnya dan tidak lagi curang. Abu Nawas pun merasa puas, tapi ia sadar sepatu ajaib ini punya kekuatan besar dan harus dipakai dengan bijak. Sambil berjalan pulang, Abu Nawas tertawa sendiri membayangkan reaksi Raja Harun nanti saat mendengar kabar ini. Ternyata, sepatu ajaibku ini bukan hanya alat hiburan, tapi juga polisi kebenaran pasar Baghdad, gumamnya. Namun Abu Nawas tidak tahu, masih ada kejutan lain menanti di balik sepatu ajaib itu. Keesokan harinya, Abu Nawas bangun dengan penuh semangat. Ia ingin mencoba sepatu ajaibnya di tempat-tempat lain yang penuh cerita seru dan orang-orang dengan kepribadian unik. Dengan sepatu ajaib di kaki, Abu Nawas melangkah ke alun-alun kota Baghdad yang ramai. Banyak pedagang, pengamen, dan juga para pejabat yang sedang berdiskusi tentang berbagai hal. Tidak lama, Abu Nawas bertemu dengan seorang pejabat kota yang terkenal pelit dan suka menimbun makanan agar harga tetap mahal. Abu Nawas pun pura-pura bertanya,
"Pak, apakah benar Anda suka menimbun gandum supaya harganya mahal?" Sepatu ajaib segera mengeluarkan suara khasnya, "PERTT," disusul asap tipis berwarna ungu. Pejabat itu terkejut dan wajahnya merah padam. Itu sepatu Anda yang... suara apa itu?" katanya dengan gugup. Abu Nawas menggeleng dan berkata, "Sepatu ini hanya memberitahu kalau kita harus jujur dan berbagi. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, Pak." Pejabat itu terdiam dan akhirnya berjanji akan membagikan gandumnya kepada yang membutuhkan. Di dekat sana, Abu Nawas melihat sekelompok anak kecil yang sedang bertengkar memperebutkan mainan. Ia lalu mengayunkan sepatunya ke arah mereka dan berkata, "Ayo, kita coba sepatu ajaib ini untuk tahu siapa yang benar." Seketika sepatu ajaib itu mengeluarkan bunyi kentut yang berirama seperti musik dangdut. Anak-anak pun langsung berhenti bertengkar dan malah ikut menari-nari lucu. Semua orang yang melihat tersenyum dan tertawa geli. Tak lama, seorang pengemis tua menghampiri Abu Nawas. Ia berkata lirih, "Wahai Tuan, bolehkah aku memakai sepatu itu sebentar? Aku ingin sekali merasakan keajaibannya." Abu Nawas pun memberinya satu sepatu dan tersenyum. Pengemis itu mulai melangkah pelan-pelan. Namun begitu ia berjalan, sepatu itu berbunyi keras sekali hingga membuat beberapa pedagang jatuh berantakan karena kaget. Pengemis tua itu tertawa dan berkata, "Wah, ini sepatu paling lucu yang pernah aku pakai. Aku jadi bisa menghibur orang-orang sekaligus dapat banyak sedekah." Abu Nawas pun tertawa bersama. Namun, di tengah tawa dan keceriaan itu, tiba-tiba sepatu ajaib mengeluarkan suara berbeda. Suara seperti jeritan kecil yang memanggil-manggil. Abu Nawas langsung berhenti dan memandang sepatunya dengan serius. Sepertinya sepatu ini ingin memberitahu sesuatu yang penting, tapi agak menakutkan, gumamnya. Orang-orang di sekitar mulai penasaran dan ikut memperhatikan. Abu Nawas kemudian memutuskan untuk menyelidiki suara misterius itu ke sebuah gang sempit di dekat alun-alun. Apa yang akan ditemukannya? Apakah sepatu ajaib akan membawa Abu Nawas ke petualangan yang lebih seru, lucu, tapi juga penuh misteri? Abu Nawas dengan hati-hati melangkah memasuki gang sempit yang gelap dan berliku. Suara sepatu ajaib yang tadi seperti jeritan kecil itu terus terdengar, tapi entah dari mana asalnya. "Tunggu dulu sepatu, kamu ini memang unik, tapi jangan nakal ya," kelakar Abu Nawas sambil menyalakan obor kecil yang selalu dibawanya. Gang itu penuh dengan dinding berlumut dan aroma bau aneh. Abu Nawas mulai merasa seperti sedang dalam petualangan mistis. Tiba-tiba di ujung gang ada sosok kecil berwarna hijau yang melompat-lompat sambil tertawa cekikikan. "Hehehe, aku si tikus ajaib. Aku penjaga rahasia gang ini," serunya dengan suara nyaring. Abu Nawas terkejut tapi langsung tertawa geli. "Hah, tikus ajaib? Dari mana kamu datang? Apa kamu yang bikin sepatu ini suara-suara aneh?" Tikus ajaib mengangguk sambil menunjukkan giginya yang besar. "Iya, aku suka bercanda dan membuat kehebohan. Tapi aku juga bisa bantu kalau kamu mau tahu rahasia gang ini." Abu Nawas langsung penasaran. "Rahasia apa itu?" Tikus ajaib berbisik, "Di sini ada harta karun yang disembunyikan oleh pedagang zaman dulu. Tapi hanya yang berani dan punya sepatu ajaib seperti kamu yang bisa menemukannya." Abu Nawas tertawa. "Wah, ini semakin seru. Tapi apa syaratnya?" Tikus ajaib berkata, "Kamu harus menyelesaikan teka-teki dan menghadapi 3 ujian kocak tapi menantang. Siap?" Abu Nawas mengangguk penuh semangat. "Siap, aku kan terkenal cerdik." Ujian pertama pun dimulai. Abu Nawas harus menebak nama makanan favorit tikus ajaib yang selalu membuatnya tertawa. Setiap tebakan Abu Nawas, sepatu ajaib mengeluarkan bunyi kentut yang berbeda-beda, membuat mereka berdua tertawa tak henti. Ujian kedua, Abu Nawas harus menari dengan gaya paling konyol agar pintu rahasia terbuka.
Abu Nawas melakukan tarian ala badut pasar yang diiringi suara kentut sepatu, sampai para tikus kecil di gang ikut menari. Akhirnya, pintu rahasia terbuka dengan suara gemuruh kecil. Ujian ketiga, Abu Nawas harus menjawab pertanyaan paling aneh dari tikus ajaib. Apa yang lebih berat, sepatu ajaib atau tawa yang lepas? Abu Nawas berpikir keras, lalu menjawab, tawa yang lepas, karena tawa bisa membuat hati ringan dan dunia terasa lebih cerah. Tikus ajaib tertawa lebar. Betul sekali, kamu memang pemenangnya. Dengan suara sepatu yang meriah, Abu Nawas masuk ke ruang rahasia dan menemukan sebuah peti penuh dengan kue dan barang-barang lucu seperti topi badut, hidung palsu, dan permen warna-warni. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Ternyata harta karunnya adalah kebahagiaan dan tawa. Ini jauh lebih berharga daripada emas. Tikus ajaib ikut tertawa dan berkata, benar, karena dunia ini butuh lebih banyak tawa dan keceriaan. Abu Nawas keluar dari gang dengan sepatu yang masih berbunyi lucu, siap untuk petualangan berikutnya yang pasti penuh canda dan kejutan. Abu Nawas keluar dari gang sempit dengan hati yang penuh tawa dan semangat baru. Sepatu ajaibnya masih terus mengeluarkan bunyi-bunyi lucu. Kadang seperti kentut, kadang seperti suara kucing, kadang seperti alat musik gamelan yang aneh. Semua suara itu membuat orang-orang di jalanan Baghdad berhenti dan ikut tertawa geli. Melihat itu, Abu Nawas pun mendapat ide cemerlang. Apa jadinya kalau sepatu ajaib ini menjadi bintang pesta? Aku akan mengadakan pesta tawa terbesar di kota Baghdad, katanya penuh semangat. Dalam waktu singkat, Abu Nawas mengajak semua orang, pedagang, pengamen, pejabat, bahkan tukang kebun dan pengemis, untuk berkumpul di alun-alun kota. Ia menjanjikan acara penuh canda dan kejutan dari sepatu ajaibnya. Ketika pesta dimulai, Abu Nawas melangkah ke tengah dengan sepatu ajaibnya yang mulai mengeluarkan suara-suara lucu. Setiap kali ia melangkah, suara itu seperti irama dangdut, rap, bahkan ada yang mirip suara ayam berkokok. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Tak lama kemudian, Abu Nawas mengajak para tamu untuk menari bersama. Dengan gerakan yang konyol dan sepatu yang terus mengeluarkan suara-suara ajaib, pesta berubah menjadi kegilaan tawa yang tiada henti. Seorang pejabat yang biasanya kaku tiba-tiba berjoget ala badut pasar. Seorang pedagang yang sering serius malah tertawa terpingkal-pingkal karena sepatu itu mengejar kakinya dan membuat bunyi seperti kendaraan mogok. Sementara itu, di pojok lain, pengemis tua yang meminjam sepatu ajaib di bab sebelumnya menggeleng-geleng kepala sambil berkata, sepatu ini benar-benar pembawa kegembiraan. Aku malah tidak ingat kapan terakhir kali aku tertawa seperti ini. Namun, ada satu kejadian lucu yang tak disangka oleh Abu Nawas. Tiba-tiba sepatu ajaib mulai mogok dan mengeluarkan suara seperti kentut panjang yang tidak berhenti. Abu Nawas pun berusaha mengendalikan sepatu itu, tapi malah terpeleset dan jatuh dengan gaya lucu, membuat semua orang tertawa makin keras. Dengan wajah penuh semangat dan sedikit malu, Abu Nawas berkata, ternyata sepatu ajaib ini juga bisa membuat aku jatuh cinta pada tawa dan kegembiraan, bukan cuma pada kejayaan. Acara pesta itu berakhir dengan semua orang bergandengan tangan, tertawa dan bersyukur atas keceriaan yang dibawa oleh Abu Nawas dan sepatu ajaibnya. Dan sejak hari itu, di Baghdad tidak pernah ada hari tanpa tawa. Berkat pria cerdik yang tahu bahwa kebahagiaan paling berharga adalah yang bisa dibagikan kepada semua orang dengan cara yang paling konyol sekalipun.